Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak merespon persoalan terkait dengan pendirian gereja di beberapa wilayah. Informasi terbaru dari Detik News saya baca, Ketua RT di Lampung dijerat pasal berlapis terkait dengan bubarkan jemaat gereja yang sedang beribadah. Jakarta, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya Bandar Lampung berinisial WK menjadi tersangka karena membubarkan jemaat gereja Kristen Kemah Daud GKKD yang tengah beribadah. Ia dijerat pasal berlapis karena juga memaksa masuk perkarangan orang dengan paksa. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan Wawan pun telah ditahan setelah menjadi tersangka. Kata Pak Pandra, iya benar. Tadi malam yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini telah ditahan di Polda Lampung, katanya kepada Detik Sumut Kamis. Akibat perbuatannya Wawan dijerat pasal 156 KUH pidana. Wawan juga dijerat dengan pasal memasuki pekarangan orang lain secara paksa. Untuk diketahui, Wawan membubarkan jemaat setelah memaksa masuk meloncati pagar halaman gereja. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana pasal 156A huruf. Pemeriksaan Wawan Kurniawan sebagai tersangka dengan persangkaan dugaan perbuatan pidana pasal 156 huruf A KUHP dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP telah selesai dilaksanakan. Rencana tindak lanjut melengkapi berkas perkara dan dikirim tahap 1 JPU Kejati Lampung dan limpah berkas dan tersangka untuk tahap 2 JPU tandasnya. Baik ini terkait dengan kejadian beberapa waktu silam di Kecamatan Raja Basa Jaya, di mana Ketua RT yang berinisial WK merangsek masuk ketika jemaat GKKD sedang melakukan ibadah. Nah, terkait dengan ini sebetulnya kejadian seperti ini acap kali berulang kali terjadi. Dan ini semua sangat disayangkan. Secara umum saya menghimbau kepada segenap umat muslim yang ada di Indonesia, apa sebetulnya masalahnya ketika kemudian ada gereja di lingkungan kita atau umat beragama lain ingin beribadah. Di dalam Islam sama sekali tidak ada satupun ajaran yang memerintahkan kita untuk anti umat agama lain, untuk anti rumah ibadah umat beragama lain, termasuk kepada kegiatan ibadahnya. Nah, ini persoalannya mendasar karena ada sebagian orang yang masih berpikir seolah-olah kalau rumahnya dekat dengan rumah ibadah agama lain itu terlarang. Seakan-akan sedemikian rupa. Dan sayangnya memang ada oknum-oknum provokator. Ustadz-ustadz yang gagal paham, ilmu agamanya belum seberapa, yang kadang-kadang juga memprovokasi jamaahnya untuk menolak rumah ibadah agama tertentu. Bahkan kadang-kadang yang sangat disayangkan juga, aparat terkait yang memang dia nggak paham agama cuman bermodalkan semangat. Seolah-olah kalau mengizinkan berdirinya rumah ibadah agama lain itu berdosa. Itu menjadi maksiat. Sehingganya oknum ini juga terlibat memprovokasi, mempengaruhi warga agar tidak memperkenankan adanya rumah ibadah agama tertentu di lingkungan tersebut. Nah, ini kan masalah sebetulnya. Cobalah kita berpikir lebih mendalam sedikit. Nabi SAW itu mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin.
bukan Islam yang arogan. Kemudian semau-maunya bersikap zolim kepada kelompok minoritas. Wong Nabi sendiri dikunjungi oleh delegasi Kristen Bani Najron, di mana umat Kristen Bani Najron sampai di Masjid Nabawi minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian di masjid. Dan Nabi memperkenankan. Ada sih sahabat-sahabat yang mungkin belum paham, masih awam, sempat ingin melarangnya. Kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum," biarkan, kata Nabi. Mereka ingin kebaktian, mereka ingin beribadah, biarkan mereka, kata Nabi. Nah, Nabi saja memperkenankan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Loh, ngapa kemudian kita lantas kemudian jadi arogan, mentang-mentang mayoritas, mentang-mentang banyak, kemudian tidak memperkenankan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita? Ini kan masalah. Juga masih ada sekarang ini orang-orang yang dalam tanda kutip ngakunya ustadz, tapi kerjanya menjelek-jelekkan agama lain. Padahal jelas sekali di Al-Quran, nggak boleh kita menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jelas ini dilarang. Kita mencela agama lain, mencela Tuhan agama lain, tidak boleh sedemikian rupa. Lantas kemudian ada orang yang merasa seperti berjihad, merasa seperti berdakwah, kerjanya menjelek-jelekkan agama lain. Dan fatalnya lagi, yang kayak gini kok banyak penggemarnya. Yang intoleran ini kok banyak penggemarnya. Padahal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bukan untuk menjadi arogan, untuk menjadi rahmat. Baik, saya ingin mengajak kita semua berpikir itu mawas dirilah, berjiwa besar. Pertama, coba, Indonesia ini negara mayoritas muslim. Berarti kita yang mayoritas muslim dan populasi muslim terbanyak sedunia internasional punya satu kewajiban, merepresentasikan, mewujudkan dan menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan Islam ini tertutupi oleh arogansi sebagian kaum muslimin. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Masjidnya saja 800.000 masjid lebih, belum musola. Mungkin dengan musola itu 1,5 juta jumlah masjid dan musola. Jumlah masjid terbanyak di Indonesia ini Jawa Barat, 60.000 masjid lebih. Tapi bikin gereja di Jawa Barat paling susah. Ada saja resistensi dari masyarakatnya. Kemudian yang terbanyak kedua Jawa Tengah, 50.000 masjid lebih. Jawa Timur, 48.000 masjid lebih. Yang keempat Sulawesi Selatan, 14.000 masjid lebih. Yang kelima Lampung, 12.000 masjid lebih. Alangkah banyak masjid di negara kita ini. Nggak kurang-kurang kita masjid. Jadi nggak perlu juga sentimen dengan umat beragama lain yang dia membutuhkan rumah ibadah karena memang belum punya. Kan begitu. Coba kita bercermin. Di Amerika banyak gereja-gereja yang sudah nggak terpakai lalu difungsikan menjadi masjid. Bahkan di London ada 423 masjid yang tadinya gereja. Tak ulang lagi, ada 423 masjid yang tadinya gereja. Tadinya digunakan buat gereja, lalu kemudian dijual jadi masjid. Yang menjual daripada buat diskotik, daripada buat tempat hiburan, tempat bisnis, dia lebih suka menjualnya untuk masjid. Nggak ada yang gegeran di London. 423 gereja jadi masjid, nggak ada yang geger, nggak ada yang ngamuk-ngamuan. Coba kalau dibalik. Di Bandar Lampung umpama ada satu masjid diubah menjadi gereja. Wih, geger. Jangan-jangan bakar-bakaran, jangan macam-macam. Makanya yang gampang gegeran, yang anti perbedaan, anti umat beragama lain, menurut saya itu kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Kemudian yang berikutnya, yang perlu saya tegaskan juga pada kesempatan kali ini adalah nggak ada mafsadatnya kalau rumah kita bersampingan, berdampingan dengan rumah ibadah umat beragama lain. Saya terus terang saja, mending di samping rumah saya gereja loh daripada diskotik.
Kalau di samping rumah saya gereja, jelas orang-orang yang datang ke sana ingin beribadah, memuji Tuhannya. Nah, kalau di samping rumah saya diskotik, tempat hiburan misalnya, yang saya khawatirkan sayanya khilaf gitu. Ingin mampir ke sana kemudian nyamar. Pakai celana jin, baju kaos nyetil umpama, kacamata hitam. Ya nggak kelihatan lagi ustadznya. Sekali lagi, tidak ada satupun diktum ajaran dalam Islam ini yang kita mesti anti dengan umat beragama lain. Apalagi menghina agama lain, mendiskreditkannya, apalagi melarangnya mendirikan rumah ibadah. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak salah dan nggak dosa kita memperkenankan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita. Dan saya pikir peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu kan nggak kaku. Ada klausul yang berbunyi begini, harus ada 90 jemaat. Ya kan nggak mesti orang yang KTP-nya di satu RT itu juga semua. Jamaat 90 atau lebih ini kan bisa dari mana-mana. Karena sistem di gereja kan begitu. Kemudian juga harus ada persetujuan dari 60 warga sekitar. Ini juga fleksibel sebetulnya. Saya berharap juga peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini jangan kemudian menjadi alat untuk menyandera umat beragama lain. Termasuk juga ketika muslim minoritas di daerah tertentu ingin bikin masjid susah, bukan main misalnya, karena tersandera peraturan bersama dua menteri ini tadi. Termasuk juga umat Kristiani yang hendak mendirikan gereja tersandera oleh peraturan ini. Sebetulnya ini fleksibel. Bagi pelaksana peraturan, pemerintah, kami menghimbau dan menyarankan agar mengamalkan peraturan ini sefleksibel mungkin. Jangan dibikin kaku. Orang ingin ibadah, orang ingin beragama, bukan ingin bermaksiat. Mungkin segitu saja dulu. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi, masjid yang begitu banyak dan megah-megah, mewah-mewah, inilah anugerah buat Indonesia Raya tercinta. Cuman masih ada aib di sana. Apa aibnya? Umat agama lain masih sulit mendirikan rumah ibadah. Itu aibnya. Pak, Bu, kalau ada umat beragama lain mau mendirikan rumah ibadah, ya jangan dilarang, ge. Benar kata Gus Dur, mending di samping rumah kita gereja daripada di samping rumah kita diskotek. Ya, ya. Kalau di samping rumah kita gereja aman, orang datang ke gereja tuh ibadah loh. Tapi kalau di samping rumah kita diskotik, bapak-bapak jajal pengen masuk, pura-pura kenduren malam Jumat. Mah, pamit. Mana Pak? Kenduren. Di tempat kenduren mangga nongol ternyata melipir ke diskotik. Yang lebih bahaya itu tempat maksiat. Makanya saya bingung. Ada beberapa kawasan di Indonesia ini mendirikan gereja susah, tapi bikin diskotik gampang. Mendirikan gereja susah, tapi karaokean hiburan malam mudah. Ada apa sih sebenarnya dengan kita? Coba kita lihat kemarin Pak, kejadian di Sidoarjo, semua gereja-gereja dibuka. Warga Nahdien dari berbagai macam daerah diterima di gereja, ditumpangi sholat di gereja. Keren kan? Keren itu, ditumpangin sholat di gereja. Bagus, luar biasa. Kelompok sebelah nyinyir semua karena nggak ngerti fikih, makanya nyinyir. Tanda nggak belajar, tanda nggak pondok. Subhanallah, itu luar biasa. Kanjeng Nabi didatangi umat Kristen Bani Najran, 70 orang, 60 orang. Pendetanya, uskupnya, tokoh-tokohnya datang kepada Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Faqamu fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Masjid Nabawi, yusallun, mereka salat di Masjid Nabawi, minta izin. Minta izin kali Kanjeng Nabi kebaktian. Kebaktian beribadah di Masjid Nabawi. Sebagian sahabat bereaksi mau melarang. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Da'uhu, biarin kata Nabi. Jangan larang mereka kebaktian. Maka mereka fasallahu ilal masyriq, maka mereka salat menghadap ke arah masyriq, ke arah timur. Orang Islam ibadah ngadep kiblat ke arah maghrib, matahari terbenam.
Orang Kristiani menghadap ke arah timur. Ini nggak bisa dihapus loh Pak. Sirah Ibnu Hisam, tafsir Ibnu Katsir, nggak bisa dihapus riwayat ini. Nabi memperbolehkan bagian Masjid Nabawi untuk dijadikan tempat kebaktian. Ya umat Kristen itu nggak menumpang sholat di masjid, cuman pengen punya rumah ibadah. Ya kok ya diizinkan Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Kita ini jangan salah jadi umat Islam. Nggak ada satupun dalam Quran dan hadis yang memerintahkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Sekarang saya tanya, belajar Islam di mana sih mereka-mereka itu? Yang arogan dan kakunya bukan main itu. Jangan sedemikian rupa. Coba kita timbang perasaan. Di Eropa, Amerika banyak gereja tutup. Apa sebab gereja tutup? Karena jemaatnya habis. Di London ada 500 gereja tutup. Jemaatnya habis. Ya buat apa punya bangunan gereja tapi nggak ada yang berangkat kebaktian? Nah, 500 gereja tutup tersebut dijual jadi masjid. 423 masjid di London loh. Itu bekas gereja. Bayangkan kalian jenengan, yuk kita berhitung. Itu gereja dibeli dijadikan masjid di negara kerajaan Kristen. Kalau kita nyebut Brunei Darussalam kerajaan Islam, Inggris kerajaan Kristen, jelas kerajaan Kristen Protestan, rajanya Pangeran Charles. London itu ibu kotanya. Nah, gereja berubah menjadi masjid. Bayangkan kalian panjenengan kalau di Indonesia masjid dibeli jadi gereja. Geger se-Indonesia ini bisa demo bersilit-silit, demo berjilid-jilid. Nah, dengan bangganya ngapurang, dengan bangganya usap-usap nang Indonesia tepuk dada hebat nang London. Apa? 500 gereja dibeli jadi masjid. Kita tepuk tangan, tapi kita lupa berpikir. Di London nggak ada umat Kristen yang gegeran, nggak ada umat Kristen yang menghancurkan masjid, nggak ada umat Kristen yang melarang orang beribadah ke masjid. Nah, coba kita timbang perasaan, tepo seliro, tenggang rasa. Jangan sementang-mentang kita mayoritas kita jadi sombong dan takabur, maka lantas kemudian kita menjadi arogan. Ya, kita di Indonesia enak bebas bikin masjid. Gimana coba Bapak Ibu kalau kita di tempat yang minoritas, kita bikin masjid dihancurkan orang? Gitu dong timbang perasaan. Ini ilmunya cocok nggak? Nah, ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin ini. Makanya para banser nih yang sering dinyinyir orang satpam gereja, nggak apa-apa. Karena para banser ini, hebatnya banser, tidak akan bertindak tanpa komando para kiai. Itu para banser. Kita mengenang Rianto. Pada misa malam Natal ada bom di bawah kursi jemaat gereja. Rianto membuang bom itu jauh-jauh, tapi bom meledak di tubuhnya. Rianto mati syahid, dan Rianto pahlawan rahmatan lil alamin. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Inilah keislaman kita yang sesungguhnya Bapak Ibu, Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tak perlu mencampur adukkan agama karena sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita perlu sebagai masyarakat muslim mayoritas, kita perlu menghadirkan rasa aman kepada umat beragama lain yang jumlahnya minoritas. Itu Islam yang sebenarnya. Termasuk juga nih di Quran disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian semua mencaci, mencela mereka-mereka yang beragama lain, yang menyembah selain Allah. Jangan menghina Tuhan mereka, jangan menghina agama mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu penceramah, ustadz, mubaligh, dia menyampaikan agama tapi menghina agama lain, itu bukan ajaran Islam. Di Quran sudah dikatakan haram hukumnya menghina, mencaci agama lain, menghina dan mencaci Tuhan agama lain. Kan begitu? Nggak ditemukan di dalam Al-Quran diktumnya kita diperkenankan menghina agama lain, apalagi menzoliminya. Kita selalu modusnya kan izin Pak.
Mengapa gerejanya kita hancurkan? Karena belum izin. Gimana mau izin wong nggak dapat izin? Mohon maaf, mengapa nggak dapat izin? RT takut RT itu karena warga nggak ngedukung. Pak Kades diancam, kalau Pak Kades mengizinkan kami nggak akan pilih lagi. Ditakuti, pikir Pak Kades mending nurutin warga daripada mengizinkan. Hilang dong jabatan kan. Pak Sutarmin kalau memfasilitasi, Pak Sutarmin tidak akan jadi dewan lagi kalau memfasilitasi. Diancam begitu. Makanya sebetulnya karena negara kita ini demokrasi, Bapak Ibu, pemerintah itu akan kuat kalau dapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah lemah kalau masyarakatnya bereaksi yang sebaliknya, resisten. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Kita maklumi, mereka juga ngapain bikin rumah ibadah kalau mubazir, kalau nggak ada jemaatnya nggak mungkin. Mereka memang membutuhkannya. Jadi ini penting buat wawasan bagi kita semua. Memang Islam sama sekali tidak melarang itu semua. Jadi balik lagi, entah kemudian ketika masjid di Indonesia ini sudah terbanyak sedunia internasional, bikin masjid mudah tanpa izin, sekali lagi, satu-satunya negara yang boleh mendirikan masjid tanpa izin hanya Indonesia Raya tercinta. Hanya Indonesia, yang lain bebas-bebas semua. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita bebas bikin masjid, tapi ingat jangan bermewah-mewahan.